Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Komal Dalimunte. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pembuatan sediaan histologi. Histologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jaringan tubuh yang dapat menyusun suatu organ. Untuk mempelajari histologi diperlukan preparat beserta alat yang disebut mikroskop. Istilah histologi yang telah dipakai mulai tahun 1819 oleh A.F.J.K. Mayer berasal dari kata Yunani yaitu histos yang berarti jaringan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan ditemukannya mikroskop, berkembanglah cabang pengetahuan baru dari anatomi. Pada mulanya, cabang pengetahuan ini disebut anatomi mikroskopik atau mikroskopik anatomi. Buku-buku yang ditulis pada zaman lampau selalu disebutkan sebagai Textbook of Histology and Microscopic Anatomy. Yang dimaksud bahwa histologi akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan jaringan yang terdapat dalam organ tubuh sebagai komponennya. Jaringan terbentuk dari sel dan matriks ekstrasel yang terdiri dari atas banyak jenis molekul yang mampu membentuk struktur kompleks seperti serabut kolagen dan membran basal. Sel dan matriks ekstrasel berfungsi dan bereaksi bersama-sama terhadap rangsangan dan inhibisi sehingga saling berkaitan. Pembuatan sediaan histologi dilakukan dengan mengamati jaringan di bawah mikroskop cahaya melalui proses transiluminasi, yaitu berkas cahaya yang akan menembus jaringan. Penyediaan jaringan. Langkah-langkah dalam pembuatan sediaan yaitu yang pertama pengambilan bahan. Bahan yang akan dijadikan sediaan baik sel atau bahan antar sel harus dilakukan secara cepat lebih dari 4 jam. Keadaan postmortem untuk menghindari kerusakan. Sediaan diambil dengan pisau tajam tanpa tekanan dengan ketebalan 2-5 mm. Yang kedua yaitu fiksasi. Pelaksanaan fiksasi pada pembuatan sediaan bertujuan untuk mempertahankan struktur atau komponen molekul dengan cara menyerat cat. Fiksasi dapat dilakukan dengan cara kimiawi yaitu fisika. Fisika kimiawi lebih sering digunakan untuk membuat sediaan yang bersifat permanen. Salah satu bahan fiksasi yang sering digunakan adalah larutan dapar isotonik dari formaldehida 4% dan glutaraldehida. Fiksasi juga bertujuan agar jaringan menjadi lebih keras sehingga mudah dipotong. Yang ketiga yaitu pemendaman atau dehidrasi, clearing, embedding, dan sectioning. Dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan air dengan merendam jaringan secara berturut-turut dalam larutan etanol dan air, yaitu 70% etanol. Setelah itu difiksasi dengan parafin. Larutan yang dipakai adalah silen. Setelah jaringan tersebut dipenuhi dengan larutan, jaringan dimasukkan dalam parafin cair ke dalam oven dengan suhu 58-60 derajat Celcius untuk menguapkan cairan pelarut dan celah jaringan akan terisi oleh parafin. Setelah dikeluarkan dari oven, potongan jaringan dengan parafin akan menjadi lebih keras. Proses selanjutnya adalah embedding atau dimasukkan ke dalam lilin. Jaringan yang akan dimasukkan ke dalam lilin atau damar plastik juga menjadi kering dalam etanol
lalu diinfiltrasi dengan larutan plastik. Pemendaman dengan lilin bertujuan untuk mencegah pengerutan akibat suhu yang tinggi dan memberikan hasil yang lebih baik, atau mengurangi risiko distorsi jaringan. Setelah itu, blok yang berisi jaringan diiris dengan pisau tajam dengan ketebalan 1-10 ohm. Lalu, lembaran jaringan diapungkan dalam silol, alkohol, dan air untuk menghilangkan parafin dan dipindahkan ke kaca objek untuk dilakukan pengecatan. Yang keempat yaitu pemulasan. Pemulasan bertujuan untuk membedakan bagian atau masing-masing unsur jaringan agar terlihat jelas saat dilihat dengan mikroskop. Pada saat pengecatan, kelebihan jumlah pewarna yang bersifat asam atau basa cenderung terbentuk ikatan garam. Unsur yang lebih mudah dipulas dengan pewarna basa disebut basofilik. Contohnya yaitu hematokilin atau toluidin blue AMB. Unsur yang mudah dipulas dengan asam disebut asidofilik atau eosin dan asam fuksin. Yang kelima yaitu mounting. Setelah mengalami proses tanning atau pengecatan, sediaan ditutup dengan deck glass lalu dikeringkan. Prosedur lain pembuatan sediaan. Selain pewarnaan biasa, terdapat macam-macam cara untuk membuat sediaan. Di antaranya adalah freezing method dan metal staining. Freezing method dilakukan dengan pembekuan jaringan dengan CO2 dan langsung dipotong. Kekurangan dari metode ini adalah jaringan susah dipotong tipis dan sukar untuk pembuatan massal. Sedangkan vital staining caranya adalah dengan menyuntikkan bahan ke dalam tubuh yang kemudian akan diambil oleh sel-sel fagosit. Keuntungannya yaitu tidak merusak sel hidup, tetapi jaringan yang diambil harus dalam keadaan hidup. Masalah pada pengkajian sediaan jaringan. Hal penting yang perlu diingat selama mempelajari dan menginterpretasi sediaan jaringan yang terpulas di bawah mikroskop adalah bahwa sediaan mikroskop merupakan hasil akhir dari sederetan proses yang berawal dengan pengumpulan jaringan dan berakhir dengan penempatan kaca penutup pada kaca objek. Beberapa tahapan prosedur ini dapat mengubah bentuk jaringan dan menghasilkan kelainan struktur ringan yang disebut artefak. Struktur yang terlihat secara mikroskopis dapat berbeda dengan struktur yang dijumpai saat struktur tersebut masih hidup. Salah satu distorsi tersebut adalah pengerutan yang ditimbulkan oleh bahan fiksasi oleh etanol dan panas yang diperlukan untuk pemendaman parafin. Akibat pengerutan adalah timbulnya ruang artifisial di antara sel-sel dan unsur jaringan lain. Penyebab lain timbulnya ruang artifikal adalah hilangnya molekul seperti lipid, glikogen, atau zat dengan berat molekul rendah yang tidak cukup kuat ditahan dalam jaringan oleh bahan fiksasi atau terbuang bersama cairan saat proses pengeringan atau penjernihan. Patahan ringan pada sediaan juga terlihat sebagai ruang besar di jaringan.
Artefak lain dapat meliputi pengeriputan sediaan yang terkadang disalahartikan sebagai struktur linear seperti kapiler darah, kemudian endapan pemulus yang dapat dikacaukan dengan struktur sel granula sitoplasma, sehingga bila sebuah jaringan 3 dimensi diiris dengan sediaan yang sangat tipis, sediaan tersebut tampaknya hanya memiliki 2 dimensi panjang dan lebar. Ketika memeriksa suatu sediaan di bawah mikroskop, harus selalu diingat bahwa sesuatu dapat hilang di depan atau di belakang sediaan tersebut karena banyak struktur jaringan yang lebih tebal daripada sediaan tersebut. Struktur bundar yang terlihat secara mikroskopis dapat berupa irisan melalui struktur sferis berupa irisan atau silinder dan saluran dengan irisan melintang terlihat seperti cincin. Selain itu, struktur dalam suatu jaringan memiliki orientasi yang berbeda-beda. Gambaran 2 dimensinya akan bervariasi yang bergantung pada irisan. Jadi penyediaan pada pembuatan sediaan jaringan yaitu pekerjaan membuat jaringan hingga siap untuk diamati di setiap histoteknik atau mikroteknik. Prosedur yang paling sering digunakan dalam mempelajari jaringan persiapan sediaan histologi atau irisan jaringan yang dapat dipelajari dengan bantuan mikroskop cahaya. Dengan mikroskop cahaya, jaringan diamati melalui berkas cahaya yang menembus jaringan. Karena organ dan jaringan biasanya terlalu tebal untuk ditembus cahaya, jaringan tersebut harus diiris menjadi lembaran-lembaran tipis yang translucent dan kemudian dilekatkan di atas kaca objek sebelum jaringan tersebut dapat diperiksa. Sediaan jaringan atau preparat mikroskopik yang ideal harus dibuat sedemikian rupa sehingga jaringan pada sediaan tersebut tetap memiliki struktur dan komposisi molekul yang sama seperti di tubuh. Akan tetapi, pada praktiknya hal ini jarang dapat dilakukan dan hampir selalu ada artefak, distorsi, dan hilangnya komponen-komponen akibat proses persiapannya. Sekian pemaparan dan juga penjelasan mengenai pembuatan sediaan histologi. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.